Ya baik, mohon izin menyampaikan, ya memperkenalkan dulu sebentar ya. Jadi apa namanya, kali ini kita mengundang Mbak Nabila Fairuza, panggilannya Fai, ya, panggilannya Fai, mahasiswa S2 untuk presentasi gitu. Nah, saya pikir kita mungkin perlu ya semacam wadah untuk diskusi teman-teman S2 itu baik yang di kampus kami, di kampus lain, itu topik-topik penelitiannya itu sebenarnya sekitar apa gitu. Jadi saya juga ingin tahu ya teman-teman yang di UKDW, di Atmajaya, di Sudia Pranata, ya kalau ada program S2, tesisnya itu tentang apa sih sebenarnya? Kemudian pendekatan-pendekatan yang dilakukan itu apa gitu. Nah dari dulu sebenarnya saya berpikir kayaknya perlu kita wadah untuk saling sharing penelitian-penelitian mahasiswa S2 gitu. Nah, selain mahasiswa S2 mungkin juga kita perlu sharing-sharing teman-teman yang sedang S3 itu penelitiannya apa, metodenya kayak gimana. Ya, kita perlu ada seperti itu gitu untuk saling apa ya? Saling membuka wawasan baru gitu. Karena kalau saya lihat ya ada kecenderungan saya sendiri juga membimbing mahasiswa itu cenderung menggunakan metode itu lagi gitu. Jadi tahun 2 tahun lalu kayak gitu. Stefani waktu kebetulan S2 di tempat kami juga metodenya kayak gitu. Kemudian Nabila juga metodenya kayak gitu. Masa itu terus gitu ya. Jadi ingin tahu juga sebenarnya teman-teman lain di kampus lain itu menggunakan metode yang seperti apa gitu. Nah, Nabila juga diundang untuk sharing di sini juga untuk mendapatkan masukan ya dari teman-teman. Metode yang kami gunakan itu sebenarnya pas atau enggak sih? Ada yang kurangnya itu di mana gitu. Yang perlu diperbaiki itu kira-kira apa gitu. Nah, topik yang sedang diteliti oleh Nabila juga sebenarnya topik seperti ini itu cocok nggak sih jadi S2? Terlalu berat atau terlalu ringan atau kira-kira pas gitu. Jadi dari materinya sebenarnya apa yang perlu di-upgrade? Dari metodenya ada nggak yang perlu di-upgrade gitu. Jadi sebenarnya kenapa sih kita kali ini mengundang Nabila, mahasiswa S2, sebenarnya ingin mendapatkan masukan ya dari Bapak Ibu semua, dapat saran-saran supaya jalan yang kami lalui dalam melakukan program S2, tesis ya, tesis riset itu nggak itu lagi gitu, supaya ada kemajuan gitu. Jadi Ibu Bapak nanti diundang ya, sangat diundang untuk memberikan komentar, saran-saran, kira-kira apa sih yang kurang, apa yang perlu diperbaiki ya. Kalau misalnya ada yang dijelaskan kurang kurang jelas, minta dijelaskan lagi juga bisa gitu. Jadi semangatnya sebenarnya seperti itu ya, ingin upgrade sebenarnya. Karena itu ingin mendapatkan masukan dari Ibu Bapak semua gitu. Kira-kira gitu ya, Fai. Ya. Dan Fai ini diundang apa namanya? Ya karena kebetulan di semester ini sedang mengerjakan tesis. Jadi ada beberapa yang sedang mengerjakan tesis dan untuk tahapan sekarang di tempat kami tesis itu sidangnya ada 3 kali, ada sidang 1, 2, dan 3, dan Fai baru selesai sidang 2. Jadi memang setelah selesai sidang 2 itu adalah saat yang tepat ya untuk melihat kekurangan-kekurangannya apa yang perlu di-upgrade gitu. Jadi nanti masukan dari Ibu Bapak semua juga kami upayakan untuk bisa ya dipertimbangkan dengan baik gitu untuk mengupgrade penelitiannya Fai supaya nanti sidang 3-nya lebih baik. Kira-kira seperti itu mungkin. Perkenalkan kembali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Nabila Fairuza, biasa dipanggil Fai. Saya mahasiswa S2 di Institut Teknologi Bandung. Saat ini sedang melakukan penelitian tesis dibimbing oleh Pak Hanson. Dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan hari ini. Saya sangat merasa senang bisa mendapatkan kesempatan untuk memperoleh banyak masukan dari Bapak Ibu. Jadi semoga melalui wadah ini kita dapat berdiskusi untuk tentunya menambah pengetahuan satu sama lain. Penelitian saya berjudul Pengaruh Lingkungan Hunian dan Kepribadian terhadap Stres dan Performa Belajar Mahasiswa di Masa Pandemi. Untuk sesi sharing kali ini,
akan dibagi menjadi kurang lebih ada 6 bagian, di mana yang pertama adalah pendahuluan, di mana saya akan memaparkan mengenai latar belakang dan tujuan penelitiannya. Kemudian diikuti metode penelitian, serta 4 bagian lain yang merupakan isi data hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan. Yang pertama yaitu mengenai lingkungan hunian, kepribadian, stres, dan performa belajar mahasiswa di masa pandemi. Kemudian korelasi antara keempat hal tersebut. Kemudian peran lingkungan hunian dan kepribadian terhadap stres dan performa belajar. Dan yang terakhir adalah implementasi dari hasil penelitian terhadap desain arsitektur. Nah, penelitian ini dilatar belakangi oleh isu pandemi yang kita sedang hadapi bersama, yang dimana menyebabkan kita harus melakukan pembatasan sosial dan melakukan semua kegiatan di rumah, termasuk juga kegiatan belajar mengajar dan kuliah yang dilakukan secara daring, yang dimana berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, melakukan kuliah secara daring tersebut dapat mengakibatkan stres dan performa belajar yang turun di kalangan mahasiswa. Stres yang diakibatkan pun dapat mencapai tingkat stres sedang maupun tinggi. Dan sebenarnya penyebab stres dari performa belajar turun ini diidentifikasi terdapat 2 penyebabnya, yaitu faktor internal yang berasal dari kepribadian dari masing-masing individu dan faktor eksternal yang berasal dari lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial di sekitar masing-masing individu. Nah, pada penelitian ini akan berfokus pada lingkungan hunian. Dan mengapa lingkungan hunian ini menjadi penting? Karena pertama menjadi tempat yang paling dominan dilakukannya semua aktivitas, terutama kegiatan belajar mengajar. Namun meskipun begitu, sebenarnya lingkungan hunian ini kan tidak didesain secara khusus sebagai tempat belajar, sehingga pasti terdapat kekurangan-kekurangan yang bisa menimbulkan gangguan saat belajar dan maupun mempengaruhi kemampuan kognitif dari masing-masing individu penghuninya. Nah, pada penelitian ini terdapat 4 tujuan. Yang pertama yaitu mengeksplorasi sebenarnya seperti apa lingkungan hunian yang dihuni masing-masing mahasiswa, kemudian bagaimana faktor kepribadiannya dan stres serta performa belajar mahasiswa tersebut di masa pandemi. Yang kedua adalah mengkorelasikan antara keempat hal tersebut. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi sebenarnya peran lingkungan hunian ini terhadap stres dan performa belajar itu seperti apa, apakah secara langsung maupun tidak langsung. Yang terakhir adalah mengimplementasikan hasil penelitian terhadap desain arsitektural. Metode penelitian secara umum dirancang dalam 2 tahap, di mana tahap pertama merupakan penelitian dengan metode kualitatif-kuantitatif, eksploratif korelasional, yang bertujuan mengeksplorasi dimensi dan kategori dari kualitas lingkungan hunian, kepribadian, stres, dan performa belajar responden, serta bagaimana korelasinya satu sama lain. Sedangkan yang kedua adalah menggunakan metode kuantitatif korelasional yang dilakukan dengan tujuan memverifikasi dimensi yang telah didapatkan di penelitian pertama, serta untuk mendapatkan korelasi yang lebih stabil. Namun, untuk penelitian sampai sekarang, baru dilakukan sampai tahap pertama. Pada tahap pertama ini, subjek penelitian merupakan mahasiswa, yang dimana telah didapatkan 107 responden dari berbagai wilayah di Indonesia, dan objeknya merupakan objek hunian secara umum dengan metode pengumpulan data melalui kuesioner daring. Analisis yang dilakukan pada data yang merupakan data kualitatif adalah analisis konten dan analisis korespondensi. Sedangkan untuk data yang
bersifat data numerik dilakukan secara kuantitatif, dilakukan analisis korelasi. Konsep dan variabel yang digunakan pada penelitian ini kurang lebih dibagi menjadi secara garis besar dibagi menjadi 4 konsep, yaitu lingkungan hunian, kepribadian, stres, dan performa belajar. Di mana di lingkungan hunian ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu karakteristik lingkungan hunian dan gangguan dari lingkungan hunian. Pada karakteristik diteliti mengenai area, jenis, area lokasi hunian, jenis hunian, luas hunian, mitra berhuni, jumlah penghuni, kepadatan hunian, jenis ruang yang digunakan untuk belajar, luas dari ruang tersebut, level lantai ruang tersebut, dan mitra pengguna ruang tersebut. Sedangkan gangguan adalah tingkat persepsi gangguan dari skala 1 sampai 5 dan jenis gangguan yang dirasakan. Untuk kepribadian menggunakan 5 faktor kepribadian dan digunakan variabel yang pertama dari skor openness-nya, kemudian skor conscientiousness, skor extroversion, skor agreeableness, dan skor neuroticism. Sementara itu untuk stres, terutama tentang persepsi stres, yaitu tingkat persepsinya dari 1 sampai 5, kemudian alasan stres, dan jenis stres yang dirasakan. Yang terakhir, yang pertama belajar adalah mengenai persepsi produktivitas, yaitu tingkat persepsi produktivitas dalam skala Likert 1 sampai 5 dan alasan dari produktif atau tidak produktifnya masing-masing individu. Nah, untuk data yang diberi warna hitam merupakan data kualitatif, sedangkan yang warna hijau adalah data kuantitatif. Dan untuk data yang kuantitatif dilakukan hipotesis korelasinya. Yang pertama adalah hipotesis pertama, yang dimana lingkungan hunian dan kepribadian individu ini memiliki pengaruh langsung terhadap stres. Hipotesis kedua, lingkungan hunian dan kepribadian juga memiliki pengaruh langsung terhadap performa belajar. Dan yang hipotesis ketiga, yang terakhir, adalah bagaimana stres ini mempengaruhi juga performa belajar mahasiswa. Sekarang kita memasuki bagian isi, di mana yang pertama mengenai lingkungan hunian, kepribadian, stres, dan performa belajar mahasiswa di masa pandemi, yang mana ini adalah untuk penjawaban dari tujuan pertama, yaitu eksplorasi. Yang pertama mengenai eksplorasi lingkungan hunian berdasarkan hasil data kuesioner yang didapatkan, yaitu di mana area lokasi hunian sebagian besar adalah di kota, dan dengan jenis hunian sebagian besar adalah rumah yang memiliki luas kurang lebih 75 sampai kurang dari 180 meter persegi. Dengan mitra berhuninya yaitu keluarga atau pasangan, dan kepadatan di atas 27 meter persegi per jiwa. Untuk karakteristik ruang belajar di rumahnya sendiri, yaitu menggunakan ruang kamar sebagian besar, yang mana luasnya kurang lebih 9 sampai 16 meter persegi dan terletak di lantai 1, yang dimana ruangan ini sebagian besar mahasiswa menggunakannya sendiri, meskipun ada juga yang menggunakannya bersama keluarga maupun rekan. Nah, untuk eksplorasi mengenai alasan terganggu dan alasan tidak terganggunya dari mahasiswa, berdasarkan dari lingkungan huniannya, dilakukan analisis open coding, yang dimana satu jawaban responden ini akan dipenggal menjadi beberapa segmen makna yang relevan terhadap penelitian. Kemudian masing-masing makna tersebut diberikan kode yang paling mendekati dari yang paling representatif untuk segmen makna tersebut, dan kemudian kode tersebut dikelompokkan ke dalam beberapa kategori. Berikut kurang lebih contoh dari bagaimana jawaban dari responden sampai pengelompokannya dalam suatu kategori.
Nah, setelah semua data hasil dilakukan analisis open coding, ditemukan bahwa alasan dari mahasiswa yang merasa terganggu adalah sebagian besar karena kebisingan, di mana kebisingan tersebut ada bising secara umum, bising anak kecil, bising dari binatang, bising dari anggota keluarga di rumah, yaitu bising internal, yaitu kemudian ada bising dari kegiatan orang dan bising lainnya. Yang kedua adalah kualitas ruang buruk, yang dimana terdapat bau mengganggu, kemudian desain ruang yang kurang baik, seperti misalnya furniturnya kurang memadai, ruangannya sempit, dan sebagainya. Yang kemudian fasilitasnya juga tidak mendukung untuk kegiatan belajar mengajar secara daring. Selanjutnya adalah posisi dekat stresor, di mana peletakan ruang yang digunakan belajar ini dekat dengan stresor, sehingga membuat penggunanya merasa terganggu. Kemudian adalah privasi yang kurang, di mana keberadaan orang lain ini cukup membuat masing-masing mahasiswa ini merasa terganggu. Yang selanjutnya adalah faktor yang berasal dari dari individu sendiri, yaitu kejenuhan, yang mana diindikasikan dengan jarang belajar, rasa jenuh, lelah, kurang motivasi, dan lainnya. Kemudian disusul dengan sirkulasi mengganggu, yang dimana ruangan yang digunakan itu sering dilalui oleh sirkulasi yang kurang lebih mengganggu kegiatan belajar di rumah. Kemudian ada keramaian, di mana ada ramai secara umum maupun ramai karena anak-anak. Gangguan internal, yaitu gangguan dari lingkungan hunian masing-masing mahasiswa tersebut, mana misalnya diganggu oleh orang rumah, diganggu peliharaan, atau diganggu oleh pekerjaan yang dilimpahkan ke dia di rumah. Kemudian ada ruangan multifungsi, yang dimana ruangannya, jika di ruangan tersebut digunakan bersama orang lain, maka akan banyak aktivitas lain yang mengganggu. Dan ruangan tersebut tidak dikhususkan untuk sebagai ruang belajar. Untuk mahasiswa yang mengungkapkan tidak merasa terganggu, kurang lebih alasan utamanya adalah yang pertama, privasi yang tinggi, di mana ia menggunakan ruangan tersebut sendiri, sehingga bisa melakukan personalisasi pada kamar tersebut dan tidak mendapatkan gangguan dari orang lain. Yang kedua adalah tentang ketenangan, di mana ruangan tersebut hening sehingga kondusif untuk belajar. Yang selanjutnya adalah kualitas ruang yang baik, di mana desain ruang dari ruang tersebut itu cukup baik untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, seperti misalnya memiliki pencahayaan yang cukup, memiliki suhu yang sejuk, dan sebagainya. Di mana ruang tersebut juga lapang dan rapi, sehingga lebih mendukung untuk belajar. Yang kemudian adalah kenyamanan, di mana ruang tersebut dirasakan nyaman untuk belajar. Kemudian posisinya juga jauh dari stresor, sehingga semakin dijauhkan dari hal-hal yang kemungkinan dapat mengganggu dari kegiatan belajar tersebut. Kemudian ada pula dari faktor sosial, yaitu dukungan sosial, di mana dia masih mengalami interaksi sosial maupun mendapatkan dukungan dari keluarganya. Yang kemudian ada kesejukan, di mana ruangan tersebut sejuk, sirkulasi udaranya baik, suhunya bisa diatur, dan tidak terasa panas. Yang terakhir adalah mudah adaptasi, di mana ini merupakan faktor yang berasal dari internal individu tersebut, yang terbiasa
berada di rumah dan merasa tidak terganggu dengan situasi di rumah. Ya, meskipun ia harus melakukan kuliah secara daring. Selanjutnya adalah mengenai 5 faktor kepribadian. Jadi sebagian besar responden memiliki faktor kepribadian openness yang cenderung tinggi dan faktor kepribadian conscientiousness yang netral, extroversion yang netral, dan agreeableness yang cukup tinggi. Dan yang terakhir, neuroticism-nya cukup cenderung tinggi. Nah, selanjutnya adalah eksplorasi mengenai stres yang dialami di masa pandemi, di mana dilakukan metode analisis yang sama dengan yang sebelumnya, yaitu open coding, di mana jawaban responden kemudian akan dipenggal menjadi beberapa segmen makna yang kemudian diberi kode dan dikelompokkan dalam beberapa kategori. Nah, berdasarkan hasil analisis, diungkapkan bahwa mahasiswa yang merasakan stres itu disebabkan yang pertama oleh beban akademik, terutama banyaknya tugas dan skripsi atau tugas akhir yang dilakukan oleh mahasiswa di tingkat akhir. Selanjutnya adalah permasalahan pribadi dari masing-masing individu tersebut, yang dimana dia memiliki banyak permasalahan seperti kurang istirahat, banyak beban pikiran, beban tanggung jawab, dan lain sebagainya. Kemudian disusul adalah interaksi sosial terbatas, di mana individu tersebut merasa membutuhkan teman dan kesepian, dan merasa kurang interaksi dengan sama. Disusul lagi kemudian oleh kejenuhan yang menyebabkan individu tersebut merasa kurang motivasi, malas, sering menunda pekerjaan karena merasa jenuh berada di rumah. Kemudian ada sulit adaptasi, di mana karena masa pandemi ini yang mengharuskan belajar di rumah, mahasiswa tersebut belum bisa beradaptasi dengan baik, sehingga dia masih sering merasa cemas, mudah terdistraksi, tidak terbiasa bekerja di rumah, dan sebagainya. Kemudian ada beban non-akademik seperti beban kegiatan, beban keuangan, maupun beban pekerjaan. Misal beban kegiatan, beban kegiatan yang dilakukan di luar akademik seperti kemahasiswaan dan lain-lain. Sedangkan beban pekerjaan seperti pekerjaan yang dilakukan mahasiswa sembari melakukan kuliah. Kemudian ada permasalahan kognitif, di mana mahasiswa tersebut merasa sulit fokus, sulit paham, dan kurang lebih kesulitan untuk fokus di rumah. Selanjutnya adalah manajemen waktu yang kurang, di mana dengan kondisi yang baru seperti ini, mahasiswa belum bisa memanage waktunya dengan baik antara belajar dan beristirahat, sehingga ia merasa stres. Kemudian ada terkekang, di mana karena harus di rumah, mahasiswa tersebut merasa terkurung dan tidak bebas. Yang kemudian ada juga yang mengungkapkan permasalahan internal, permasalahan yang disebabkan oleh kondisi lingkungannya, seperti kurang dukungan sosial, lingkungan rumah yang tidak kondusif, dan permasalahan dengan orang lain. Kemudian ada juga yang mengungkapkan stres yang dialaminya hanya stres seimbang. Nah, untuk mahasiswa yang merasa tidak stres, kurang lebih alasan utamanya karena mudah beradaptasi dengan kondisi, yang dimana dia dapat memanajemen waktu dengan baik, menikmati mengerjakan tugas, menikmati situasi, maupun memiliki kepribadian yang mudah rileks. Kemudian dia juga sering restorasi, ini mana untuk mengatasi stres tersebut, ia sering melakukan kegiatan hobinya atau mencari hiburan.
Selain itu, beban akademiknya sedikit karena jadwal kuliah yang longgar dan kemudian mendapatkan dukungan sosial, di mana dia tidak merasa mendapatkan tekanan dari lingkungan dan mendapatkan dukungan dari keluarga. Yang terakhir adalah ruangan yang nyaman. Kemudian, untuk eksplorasi performa belajar di masa pandemi, kurang lebih dilakukan metode analisis yang sama dan didapatkan bahwa mahasiswa yang mengungkapkan dirinya tidak produktif kurang lebih alasannya karena dia merasa malas, di mana ia sering menunda pekerjaan, terlalu santai dan sebagainya. Untuk interaksi, kemudian disusul interaksi sosial terbatas, di mana karena interaksi yang terbatas tersebut, ia merasa kesepian, membutuhkan teman, dan sulit berkomunikasi. Kemudian ada kurang motivasi, di mana ia merasa kurang semangat, kurang motivasi, dan kurang inspirasi. Ada juga yang merasa tidak produktif karena beban akademik yang terlalu banyak, seperti banyak tugas, atau merasa belajar yang dilakukannya kurang efektif. Kemudian disusul oleh gangguan lingkungan, yang dimana ia mengalami distraksi dari lingkungannya maupun distraksi dari furnitur yang ada di ruang tempat ia belajar. Kemudian ada manajemen waktu yang kurang, yaitu kurang lebih sama seperti yang sebelumnya, di mana ia kurang lebih sulit untuk menyeimbangkan waktu antara belajar dengan beristirahat. Kemudian ada permasalahan kognitif, yang sama juga seperti sebelumnya, yaitu sulit fokus, sulit memahami materi, sulit paham. Kemudian ada permasalahan pribadi, seperti fisiknya yang tidak mendukung, atau dia merasa stres, banyak pikiran, dan memiliki permasalahan lain di luar kuliah. Kemudian ada juga mengenai fasilitas di ruang tersebut yang kurang memadai, di mana koneksinya kurang memadai dan referensi yang dibutuhkan untuk mengerjakan pekerjaan kuliah ini terbatas. Selanjutnya, mengenai kejenuhan, yaitu bosan dan merasa jenuh karena berada di rumah. Ada juga mengenai kelelahan yang merasa mudah lelah, lebih mudah lelah belajar di rumah. Kemudian ada juga yang mengungkapkan kondisi di rumah ini kurang kondusif karena ruangannya multifungsi, tidak hanya digunakan untuk belajar. Kemudian situasinya juga kurang mendukung untuk kegiatan tersebut. Ada juga yang mengungkapkan ia tidak produktif karena usaha yang dilakukannya memang hanya minimal, di mana dia belajar hanya untuk mengerjakan tugas dan untuk menggugurkan tugas-tugas yang harus dikerjakan. Kemudian ada sulit adaptasi, di mana ia masih kurang bisa beradaptasi dengan kondisi baru ini, sehingga banyak pikiran, cemas, dan merasa tidak nyaman berada di rumah. Terakhir, ada yang merasa tidak produktif karena dia biasa-biasa saja. Untuk mahasiswa yang mengungkapkan bahwa ia merasa produktif selama masa pandemi ini, karena yang utama adalah dapat memanajemen waktu dengan baik, di mana ia langsung bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya dan memanfaatkan waktu luang yang didapatkannya, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah karena ia mudah beradaptasi dengan lingkungan tersebut, di mana ia merasa produktifnya itu penting, sehingga dia tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang positif dan mempertahankan produktivitasnya. Kemudian ada yang selanjutnya belajar efektif, yang dimana ia merasa produktif karena pembelajaran yang dilakukan meskipun di rumah, tapi pembelajaran tersebut efektif bagi dirinya karena kuliahnya menarik,
memang sering belajar sendiri dan sebagainya. Yang terakhir adalah karena merasa kognitifnya baik, di mana ia mudah fokus dan mudah paham ketika berada di rumah. Nah, selanjutnya, untuk menjawab tujuan kedua, yaitu korelasi antara karakteristik hunian, gangguan dari lingkungan hunian, kepribadian, dan stres maupun produktivitas. Korelasi untuk data kualitatif dilakukan menggunakan korelasi bivariat yang di mana hasil yang signifikan adalah korelasi antara luas ruang belajar dengan produktivitas, di mana berdasarkan hasil analisis didapatkan bahwa semakin besar luas ruang belajarnya, maka produktivitasnya semakin tinggi, sehingga didapatkan korelasi yang positif antara luas ruang belajar dengan produktivitas. Selanjutnya, korelasi antara salah satu faktor kepribadian, yaitu neuroticism, dengan masing-masing tingkat gangguan, tingkat stres, maupun tingkat produktivitas, yang dimana semakin tinggi neuroticism yang dimiliki oleh suatu individu, maka ia akan cenderung mengalami gangguan yang lebih tinggi, merasa stres dengan tingkat yang lebih tinggi, serta produktivitas yang lebih rendah, sehingga memiliki korelasi positif antara neuroticism dengan gangguan dan stres, dan korelasi negatif dengan produktivitas. Kemudian dilakukan pula korelasi bivariat yang mendapatkan hasil signifikan, yaitu antara openness dengan produktivitas, yang dimana semakin tinggi faktor openness seseorang, maka ia akan memiliki tingkat produktivitas yang tinggi pula, sehingga terdapat korelasi positif antara openness dengan produktivitas. Nah, untuk faktor variabel-variabel yang menggunakan data numerik dilakukan korelasi multivariat, di mana korelasi tersebut dilakukan terhadap tingkat gangguan lingkungan hunian, tingkat stres, tingkat produktivitas, dan IP. IP di sini adalah variabel IP di sini adalah penjumlahan antara IP saat pandemi ditambah dengan selisih antara IP saat pandemi dengan IP sebelum pandemi. Kali ini untuk variabel IP ini dibuat untuk mewakili produktivitas aktual mahasiswa yang dihitung berdasarkan dengan indeks prestasinya di kampus. Berdasarkan hasil korelasi, tidak ada korelasi yang signifikan antara tingkat gangguan lingkungan hunian dengan stres maupun produktivitas. Sementara itu, tingkat stres dan tingkat produktivitas memiliki korelasi negatif, dan tingkat produktivitas dengan variabel IP memiliki korelasi yang positif. Nah, secara umum, untuk merangkum dari semua analisis korelasi yang dilakukan, baik korelasi bivariat maupun multivariat, didapatkan hubungan umum antar variabel adalah sebagai berikut, mana faktor kepribadian openness memiliki hubungan positif dengan tingkat produktivitas. Faktor kepribadian neuroticism memiliki hubungan negatif dengan produktivitas, hubungan positif dengan tingkat stres, dan hubungan positif dengan tingkat gangguan lingkungan hunian. Kemudian tingkat gangguan lingkungan hunian tidak memiliki hubungan yang signifikan antara tingkat stres maupun tingkat produktivitas. Sementara itu ada salah satu karakteristik ruang, yaitu luas ruang, yang memiliki hubungan positif dengan tingkat produktivitas. Yang mana tingkat produktivitas ini memiliki hubungan positif dengan IP. Nah, jika dibandingkan dengan hipotesis, maka didapatkan ada dari hipotesis pertama yang hasilnya sesuai dengan
hasil data penelitian maupun yang tidak sesuai. Terutama yang tidak sesuai adalah mengenai hubungan tingkat gangguan lingkungan hunian, yang mana dihipotesiskan mendapatkan korelasi yang signifikan dan korelasi positif, namun pada penelitian didapatkan bahwa hubungannya tidak signifikan. Nah, untuk memodelkan hubungan sederhana antara semua variabel-variabel tersebut, didapatkan bahwa lingkungan hunian ini terhadap stres memiliki pengaruh yang kurang signifikan secara umum. Namun, hubungan ini dapat dipicu oleh kepribadian individu, yaitu faktor internalnya, terutama kepribadian neuroticism. Kemudian, stresnya ini mempengaruhi produktivitas perseptual, yaitu tingkat produktivitas, yang kemudian mempengaruhi produktivitas faktual atau IP. Nah, kemudian memasuki bagian yang ketiga, bagian isi yang ketiga untuk menjawab tujuan ketiga, yaitu identifikasi peran lingkungan hunian dan kepribadian terhadap stres maupun performa belajar. Jadi tadi setelah dilakukan analisis korelasi, dapatkan bahwa lingkungan hunian ini sebenarnya hubungannya kurang signifikan. Tapi dengan begitu, sebenarnya perannya tuh seperti apa lingkungan hunian dan kepribadian terhadap stres dan performa belajar. Oleh karena itu, dilakukan analisis korespondensi antara jenis-jenis gangguan yang sebelumnya telah didapatkan di tahap eksplorasi dengan tingkat gangguan yang dirasakan oleh individu mahasiswa. Untuk yang pertama, kelompok pertama, yaitu yang merasakan tingkat gangguan hanya satu atau sangat tidak terganggu, individu-individu tersebut merasa nyaman karena lingkungan huniannya sejuk, tenang, dan ia mendapatkan privasi yang tinggi. Untuk yang memiliki tingkat gangguan pada tingkat 2, yaitu tidak terganggu, hal tersebut karena kualitas ruangannya baik dan posisinya jauh dari stresor. Untuk yang kelompok ketiga, di mana tingkat gangguannya itu ada di tingkat 3, yaitu netral, ia merasa mendapatkan gangguan internal, ada keramaian, privasi yang kurang, dan sirkulasi yang mengganggu. Namun, hal-hal negatif tersebut diikuti pula dengan hal positif seperti dukungan sosial dan mudah adaptasi. Oleh karenanya, gangguan yang dirasakan mungkin hanya sampai tingkat netral. Yang kemudian selanjutnya adalah kelompok gangguan tinggi sampai sangat tinggi. Alasan yang diungkapkan ternyata adalah karena individu tersebut merasakan kebisingan, mendapatkan kualitas ruang yang buruk, sulit beradaptasi, memiliki ruang yang posisinya dekat stresor, jenuh, dan ruangannya multifungsi. Nah, bagaimana lingkungan hunian ini mempengaruhi stres, itu sebenarnya juga harus ditinjau berdasarkan alasan-alasan stres yang diungkapkan oleh mahasiswa dan hubungannya dengan tingkat stres yang dirasakan. Sehingga dilakukan juga metode analisis yang sama untuk alasan stres dengan tingkat stres. Jadi untuk mahasiswa yang merasakan tingkat stresnya rendah, yaitu sangat tidak stres atau poin 1, ini karena memiliki ruangan yang nyaman. Jadi kurang lebih ruangan nyaman ini dapat mereduksi tingkat stres yang dialami oleh mahasiswa. Untuk mahasiswa yang memiliki tingkat stres 2, itu karena ia memiliki beban akademik yang sedikit dan sering melakukan restorasi. Untuk kelompok ketiga, yaitu yang
memiliki stres netral sampai tinggi itu mendapatkan beberapa permasalahan baik dari lingkungan maupun berasal dari pribadinya sendiri, seperti beban akademik, manajemen waktu yang kurang, permasalahan internal, kejenuhan, permasalahan pribadi, dukungan sosial, mudah adaptasi, permasalahan kognitif, dan stres yang seimbang. Yang terakhir, yaitu yang merasakan stres tingkat tinggi pada tingkat 5, yaitu karena merasakan interaksi sosial yang terbatas, sulit beradaptasi, dan merasa terkekang karena sering berada di rumah. Untuk bagaimana mengetahui peran lingkungan terhadap produktivitas pun kurang lebih dilakukan dilakukan analisis yang sama, di mana didapatkan alasan produktif dari kelompok pertama yang memiliki tingkat produktivitas rendah, yaitu 1, adalah karena memiliki beban akademik yang berat, interaksi sosial terbatas, memiliki permasalahan kognitif, kondisi di rumahnya kurang kondusif, sering mendapatkan gangguan dari lingkungan, serta beberapa permasalahan dari dirinya sendiri seperti jenuh dan malas, serta kurang bisa manajemen waktu. Kelompok yang kedua, yaitu produktivitas rendah di tingkat 2. Hal tersebut karena fasilitas dari tempatnya belajar di rumah kurang memadai untuk kegiatan belajar. Kemudian, individu tersebut juga sulit beradaptasi, sering merasa lelah, dan memiliki permasalahan pribadi. Untuk kelompok ketiga, yang dimana tingkat produktivitas mahasiswa tersebut adalah 3, ia merasa hanya produktivitas di tingkat netral karena usahanya yang dilakukan hanya minimal dan merasa kurang motivasi, sehingga ia melakukan kegiatan belajar pun hanya seperti memenuhi requirement, sehingga produktivitasnya biasa saja. Untuk yang terakhir, yaitu yang produktivitas tinggi sampai sangat tinggi di tingkat 4 dan 5, itu karena ia dapat belajar dengan efektif, mudah beradaptasi, memiliki kognitif baik, dan manajemen waktu yang baik. Kesimpulan dari analisis-analisis tersebut adalah sebenarnya gangguan lingkungan ini perannya hanya kecil terhadap stres maupun produktivitas, yang mana sebenarnya lebih disebabkan oleh faktor internal individu maupun faktor eksternal non-fisik seperti faktor sosial. Untuk lebih mendalami faktor arsitektural yang berperan terhadap gangguan stres maupun produktivitas yang disebutkan oleh responden kurang lebih adalah seperti ini, yang dimana yang berhubungan dengan gangguan yang menyebabkan individu terganggu adalah kebisingan, kualitas ruangan yang buruk, posisi dekat stresor, privasi yang kurang, dan sirkulasi mengganggu, dan ruangan yang multifungsi. Untuk yang merasa tidak terganggu adalah karena mendapatkan privasi, ruangannya tenang, kualitas ruangannya baik, merasa nyaman di ruang tersebut jauh dari stresor, serta sejuk. Untuk faktor arsitektural yang disebutkan pada stres ini mengenai ruangan yang nyaman, yang dimana ruangan tersebut membuat mahasiswa tersebut tidak stres, yang dimana meskipun faktor arsitektural tidak didapatkan yang bisa menimbulkan stres, tapi ketika ruangan tersebut nyaman, dapat mengurangi tingkat stres yang dirasakan. Untuk hubungan lingkungan hunian secara faktor arsitektural dengan tingkat produktivitas adalah di mana
apabila terdapat furnitur ataupun lingkungan rumah yang mendistraksi, mengganggu, itu menyebabkan tingkat produktivitasnya yang rendah atau tidak produktif. Ada berbagai, selain yang hasil dari penelitian, terdapat juga beberapa faktor-faktor lain yang didapatkan berdasarkan studi literatur, di mana selain yang telah disebutkan oleh responden dari hasil penelitian, adalah misalnya yang pertama adalah warna yang gelap yang bisa membuat pengguna ruang terganggu, kemudian kualitas udara yang buruk, dan bukaan yang terlalu lebar ataupun terlalu sempit. Untuk mengurangi gangguan bisa dilakukan dengan menggunakan warna yang terang. Ruangan mendapatkan kualitas udara yang baik, seperti bebas polusi dan kecepatan udaranya rendah. Kemudian memiliki fungsionalitas dan tata letak, memiliki desain yang modern, dan pencahayaan alami dengan bukaan keluar, serta ditambah dekorasi maupun tanaman pot untuk menambahkan kesan hijau. Faktor-faktor arsitektural lain yang bisa menyebabkan stres adalah misalnya penggunaan warna yang gelap, kemudian urbanisasi, lokasi rumah yang berada di area metropolitan, kepadatan penghuni rumah yang tinggi, dan bukaan keluar yang terlalu sempit ataupun terlalu lebar. Sedangkan untuk faktor arsitektural yang dapat mereduksi stres, bisa dilakukan dengan meningkatkan kualitas udara, yaitu yang bebas polusi, kemudian neighborhood-nya memiliki estetika yang baik, kemudian terdapat green space, dan di mana penghuni rumah tersebut memiliki home attachment terhadap rumahnya. Kemudian bisa juga dengan tanaman hijau yang indoor atau di balkon, atau penghijauan yang dapat dilihat dari jendela, serta bukaan keluar yang cukup. Untuk faktor arsitektural yang mempengaruhi produktivitas yang menyebabkan pengguna ruang tersebut tidak produktif adalah karena kualitas udaranya buruk, yaitu memiliki polusi udara, kualitas neighborhood-nya buruk, di mana neighborhood tersebut dirasa tidak aman dan tidak memiliki estetika yang buruk. Kemudian bukaan keluarnya terlalu sempit ataupun terlalu lebar, dan memiliki kondisi termal yang buruk. Sedangkan untuk yang produktif adalah ketika ia mendapatkan faktor seperti warna yang terang di ruangan tersebut, kualitas udaranya baik, memiliki estetika neighborhood, dan bukaan keluar yang cukup. Setelah melakukan analisis terhadap hasil penelitian, saya juga mencoba untuk mengungkapkan implementasi seperti apa yang bisa diterapkan terhadap desain arsitektur. Untuk menjawab ini tujuan keempat. Yang pertama, bagaimana sebenarnya gangguan lingkungan hunian terhadap individu ini mempengaruhi seseorang. Jika tadi secara umum kita dapatkan bahwa lingkungan hunian ini korelasinya rendah terhadap tingkat stres maupun tingkat produktivitas. Tapi itu jika kita lihat secara lebih jauh, terutama terhadap mahasiswa yang merasakan tingkat stresnya tinggi, didapatkan bahwa semakin tinggi tingkat stres seseorang, ia akan merasakan tingkat gangguan yang lebih tinggi dan tingkat produktivitas yang lebih rendah. Sedangkan ketika tingkat stresnya rendah, mahasiswa tersebut akan merasakan gangguan yang rendah dan tingkat produktivitas yang cenderung tinggi. Hal ini mengungkapkan bahwa pengaruh gangguan di lingkungan hunian terhadap produktivitas dari mahasiswa ini sebenarnya memiliki mediator berupa stres, yang mana stres ini dipengaruhi oleh
kepribadian dari masing-masing individu, terutama faktor kepribadian neuroticism-nya. Bagi mahasiswa yang memiliki kepribadian neuroticism, ia akan cenderung lebih mudah stres, sehingga gangguan yang dirasakannya dari lingkungan akan mengakibatkan produktivitasnya yang turun. Hal ini sesuai dengan beberapa teori, yaitu environmental stress theory, yang mana mengungkapkan bahwa environmental stress ini memiliki dua elemen kunci, yaitu stresor dari lingkungan dan persepsi individu terhadap dalam mengatasi stimulus dari stresor. Neuroticism, orang yang memiliki kepribadian neuroticism tinggi ini cenderung memiliki kemampuan mengatasi stres yang lebih rendah daripada kepribadian yang lain, sehingga dia lebih rentan terhadap gangguan yang bisa menyebabkannya stres, yang kemudian mempengaruhi terhadap performanya dalam belajar. Sama juga seperti conditional model of stress, di mana disebutkan bahwa efek dari stresor ini bergantung pada persepsi kontrol masing-masing individu. Jadi ketika individu memiliki persepsi bahwa ia bisa mengatasi stres, stresor tersebut tidak akan terlalu berpengaruh terhadap dirinya. Tapi ketika ia memiliki faktor individu di mana ia merasa kontrol yang dimilikinya terhadap stres itu kurang, maka ia akan lebih mudah mendapatkan efek dari stresor tersebut. Sehingga implementasinya terhadap desain arsitektural di lingkungan belajar adalah yang pertama, diperlukan ruangan tanpa gangguan, terutama bagi pengguna dengan kepribadian neuroticism, yang mana karena ia memiliki kemampuan yang lebih rendah dalam mengatasi gangguan tersebut, ia harus benar-benar mendapatkan ruangan yang kurang lebih sangat minim atau bahkan tidak sama sekali memiliki gangguan. Yang kedua adalah desain universal, di mana desain yang digunakan oleh semua orang. Namun yang di sini berusaha untuk ditekankan adalah bagaimana desain universal ini seharusnya tidak hanya mengatasi keterbatasan fisik juga, seperti yang biasa kita terapkan di desain inklusif, tapi harusnya bisa mengatasi keterbatasan kognitif seperti kepribadian neuroticism yang dimiliki oleh mahasiswa. Yang ketiga adalah identifikasi pengguna, di mana arsitek harus memahami faktor individual tersebut untuk pertimbangan desain, baik itu desain lingkungan belajar di lingkungan yang formal maupun lingkungan belajar di rumah. Yang terakhir adalah peran institusi pendidikan sebagai stakeholder untuk menyediakan fasilitas yang memenuhi kebutuhan setiap individu mahasiswa, termasuk juga yang memiliki keterbatasan kognitif karena memiliki faktor kepribadian neuroticism tersebut. Kemudian terdapat pula implementasi desain arsitektural di lingkungan hunian yang sebenarnya ini tidak hanya untuk mereduksi stres juga, tapi tidak hanya mereduksi stres, tapi juga mencegah penularan dari virus, sehingga didapatkan lingkungan hunian yang lebih sehat dan lebih berkualitas untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di rumah. Yang pertama adalah dengan penyediaan ventilasi yang baik dan yang memungkinkan sirkulasi udara terjadi secara lancar. Kemudian adanya pencahayaan alami.
untuk mendapatkan sinar matahari secara langsung. Kemudian adalah penyediaan ruang tamu di teras sehingga tidak memerlukan untuk menyambut tamu tidak dilakukan di dalam ruangan tapi di ruang terbuka untuk menghindari penyebaran virus tersebut. Kemudian terdapat juga penyediaan fasilitas cuci tangan di halaman, penerapan green design di mana di rumah bisa ditambahkan taman maupun penghijauan lain untuk mengurangi stres yang dialami di rumah. Kemudian penempatan ruang belajar yang khusus yang tidak difungsikan dengan kegiatan lain yang diletakkan juga di dekat taman maupun vegetasi sehingga ruangan tersebut tidak membuat penggunanya merasa terkekang. Yang kemudian ada juga mengenai bagaimana orientasi masa bangunan yang harus disesuaikan dengan iklim tropis, seperti penggunaan masa yang pipih dan orientasi utara-selatan, serta yang terakhir adalah menambahkan bukaan di bagian belakang bangunan, meskipun biasanya rumah di Indonesia bagian belakangnya bersentuhan dengan rumah yang lain. Meskipun begitu harus tetap disediakan bukaan di bagian belakang bangunan. Kurang lebih presentasi saya hari ini cukup sekian. Semoga saya bisa mendapat masukan yang dari Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.